Coba. Rizka Cahyana Oh iya. dari 10 TO 2 Berapa? TO 2. Ya. Di sini saya akan mewawancari Bapak tentang P5 proyek penguatan profil Pancasila. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, apa yang Bapak anggap sebagai budaya kerja positif Pak? Ya, budaya kerja positif itu ya budaya kerja yang menimbulkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus ya, baik untuk guru maupun untuk siswa ya. Nah, di antaranya kalau untuk guru misalnya datang tepat waktu ya, kemudian disiplin mengajar ya, kemudian cara berpakaian ya. Nah, itu juga bisa ditiru oleh anak-anaknya ya. Jadi disiplin waktu sama kemudian mematuhi tata tertib ya, tata tertib sekolah ya, kemudian juga mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Jadi budaya positif itu menurut Bapak budaya-budaya yang menimbulkan atau membentuk karakter baik dari anak-anak maupun gurunya. Terus bagaimana Bapak berkontribusi untuk menciptakan budaya kerja yang positif? Ya, kalau Bapak kan sebagai guru ya, sebagai pengajar ya di SMK 3 ini. Nah, Bapak ini juga tugas Bapak itu salah satunya adalah mencontohkan budaya positif kepada anak-anak ya. Nah, caranya adalah biasanya bisa Bapak datang tepat waktu ke sekolah ya, kemudian masuk mengajar ke kelas ya, itu sama saja itu penerapan budaya positif. Nah, sekaligus juga Bapak ini ibaratnya membina anak-anak ya. Ini misalnya kalian kelas L2, misalnya seperti apa perilaku di kelas itu, nanti Bapak arahkan ya. Jadi untuk menimbulkan untuk memupuk karakter baik terhadap anak-anak ya, terhadap siswa-siswa di sekolah ini seperti itu. Terus berikan contoh konkret tantangan dalam menjalankan budaya kerja yang positif dan cara menanganinya. Ya, kalau tantangan dalam menerapkan budaya positif itu banyak ya sebenarnya ya, baik dari anak maupun dari gurunya. Kenapa begitu sebenarnya? Soalnya kalau dari anak-anak kan tidak semua anak itu punya karakter yang sama ya, berbeda-beda ya. Ada yang bisa mematuhi peraturan, ada juga yang cenderung gimana ya, jadi ibaratnya suka melanggar peraturan. Nah, seperti itu ya. Sama dari guru juga seperti itu ya, tidak semua guru itu karakternya sama ya. Ada yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak ya. Itu ada yang disiplin waktu ya, ada juga yang suka misalnya masuknya telat ya. Nah, jadi dari kesemuanya itu harus dicari jalan tengahnya ya, yang bikin guru nyaman, terus siswa juga nyaman ya. Itu harus didiskusikan lagi ya antara guru dengan siswanya sendiri. Terus saran dan strategi untuk menerapkan budaya kerja positif di sekolah ini? Nah, untuk sekolah ini mungkin yang pertama ya, dari anak-anak dulu ya. Misalnya yang pertama mematuhi tertib ya, kemudian berpakaian yang baik ya, kemudian berusaha bersikap baik terhadap guru maupun terhadap teman-temannya ya. Kemudian juga biasakan itu berbicara yang baik ya, misalnya kalau minta bantuan maaf Pak gitu, atau maaf kayak gitu ya misalnya, atau kalau habis dapat bantuan bilang terima kasih ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Ya udah Pak, terima kasih Ya, waktunya. sama-sama. Mohon maaf ya Pak. Saya P5 aja lah Bang, gampang dah. mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Saya akan mewawancari Bapak tentang P5. Ya. Apa yang Bapak anggap sebagai budaya kerja positif Pak? Budaya kerja positif adalah kebiasaan kerja yang positif. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang baik ya, dengan hal-hal yang positif. Misal saya ambil contoh. Kalau saya sebagai guru otomatis datang tepat waktu. Kalian sebagai siswa datang ke kelas tepat waktu, mengerjakan tugas, tidak mencela-mencela kesana kemari. Waktunya di kelas, waktunya istirahat ganti. Terus bagaimana Bapak berkontribusi untuk menciptakan budaya kerja yang positif Pak? Kontribusi saya adalah mengajar jelas ya, karena saya seorang guru. Kebetulan juga saya wali kelas, otomatis nanti untuk meningkatkan kualitas kerja yang produktif, saya akan bekerja sama dengan teman rekan yang lain agar bisa terjalin suatu yang namanya harmonis ya. Jadi bisa sama-sama bekerja. Tolong berikan contoh konkret tantangan dalam menjalankan budaya kerja yang positif dan cara menanganinya. Oke, tantangan konkret. Sebenarnya kalau berbicara tentang tantangan konkret, ada di dalam diri kita masing-masing ya. Terutama bagi seorang pelajar paling gampangnya ya. Bagaimana saya bisa datang tepat waktu ya. Berarti kalau gitu
tantangannya harus datang tepat. Berarti bagaimana caranya? Otomatis lebih awal. Bagi saya ya disiplin. Kalau bagi guru, tantangan yang paling besar adalah bagaimana menaklukkan siswa agar bisa belajar dengan nyaman dengan kita. Itu yang paling jadi tantangan paling besar. Terus saran dan strategi untuk menerapkan budaya kerja positif di sekolah ini. Kalau saran itu pribadi masing ya, pribadi masing-masing. Kalau berbicara tentang budaya positif, berarti kita harus mengerti dulu tentang budaya positif. Kalau misal dari budaya positif kita pengertian sudah paham, kemudian kita bisa melakukan, saya rasa jangankan nunggu saran, itu kan ada hasilnya. Terus bagaimana Bapak memastikan bahwa nilai budaya positif diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari? Nah, ini yang paling gampang di kata saya. Kalau implementasi berarti bagaimana kita melakukan hal-hal yang positif itu sendiri. Misal kalau tadi saya contohkan tentang budaya awal masuk sekolah, datang ke sekolah, kemudian awal mula belajar berdoa dulu, kemudian ada guru mendengar, mengajar kalian mendengarkan. Itu yang paling gampang. Udah Pak, terima kasih. Ini ya Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari TO2, ingin mewawancari Ibu tentang P5. Izin bertanya Bu, apa yang Anda anggap sebagai budaya kerja positif? Sapa yang sopan santun. Bagaimana Anda berkontribusi untuk menciptakan budaya kerja yang positif? Berikan contoh konkret tantangan dalam menjalankan budaya kerja yang positif dan cara menanganinya. Bagaimana Anda memastikan bahwa nilai budaya positif diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari? Bagaimana saran dan strategi Ibu untuk menerapkan budaya kerja positif di sekolah ini? Ya.
Ya.